Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Engkau baik dan sangat amat baik. Layaklah pujian, sembah, serta ketaatan terangkat melalui hidup ini bagi Engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami menghampiri kebenaran firman-Mu. Kami mendekati firman-Mu bukan supaya keinginan kami dikabulkan. Bukan Tuhan, jauhkan kami dari hal itu Tuhan. Kami mendekati firman-Mu supaya kami mengenal Engkau, tahu kehendak-Mu, dan kami taati kehendak-Mu. Tidak ada mujizat yang jauh lebih indah dalam hidup ini selain Kau dapatkan kami taat kepada Engkau. Roh Kudus berotoritas dalam pemerintahan firman Tuhan. Lembutkan hati kami. Jangan ada bagian dalam pribadi kami. Apakah itu paradigma, tata nilai, mindset, mengadakan perlawanan terhadap kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, tetapi kami yang berubah. Buat kami semua tidak terkecuali suka berubah. Untuk itu Tuhan, senangkanlah hati-Mu. Sebab semua ini kami memohon dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat Penebus, Raja di atas segala raja. Semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, 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 amin. Shalom. Shalom. Saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra lebih daripada biasanya mendengarkan firman hari ini. Saya membutuhkan sedikit konsentrasi ekstra lebih daripada biasanya. Supaya Anda terus dibaharui, percaya kepada Tuhan bukan seperti yang Anda maksud, tetapi percaya kepada Tuhan seperti yang Tuhan maksud. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ini ayat sangat terkenal. Tapi sayang, saking terkenalnya banyak orang tidak memahaminya. Yuk kita baca Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Kita sama-sama baca 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan iya. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Yang paling sedih bagi Tuhan, kita binasa. Itu paling sedih bagi Tuhan, kita binasa. Semua orang telah berbuat dosa dan pasti binasa. Catat baik-baik. Yang paling serius dalam hidup ini dosa. Ulangi, apa yang paling serius dalam hidup ini? Dosa. Lihatlah serius tidak serius satu masalah dari dua hal. Dari berapa hal? Dua. Pertama, dari akibatnya. Mana lebih serius? Kanker atau bisul? Kenapa? Karena akibatnya kanker bisa mati. Bisul paling cenut-cenut sakit kepala. Maka lebih serius kanker karena akibatnya. Berikutnya, lihat dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Bobot masalah itu serius tidak serius, bukan saja akibatnya, tapi siapa yang turun tangan mengatasi masalah.
Kalau bisul, Anda nggak usah ke dokter juga nggak apa-apa. Kalau bisul, Anda nggak usah ke dokter juga nggak apa-apa. Tunggu aja di rumah, nanti dia makin gede, makin gede, makin gede, makin melembung, makin kebiru-biruan, makin matang, meletus, sembuh. Tapi kalau kanker, Anda tidak bisa berdiam di rumah. Anda nggak bisa ke puskesmas. Anda harus ke dokter spesialis minimal 2 orang. Serius tidak serius satu masalah, lihat akibatnya dan lihat siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kalau ada masalah di perumahan Anda Bapak Ibu, kalau ada masalah di perumahan Anda Bapak Ibu, turun tangan Kapolsek, kita tahu bobotnya. Kemungkinan ada perampokan dan ada pembunuhan, itu Kapolsek turun tangan. Tetapi otomatis kita tahu ada yang lebih serius dari itu. Kalau ada masalah di komplek perumahan Anda, turun Kapolda Jawa Barat. Kalau ada hilang mobil nggak mungkin turun tangan Kapolda, kurang kerjaan dia. Kecuali mobil istrinya hilang di situ. Kalau Kapolda turun tangan berarti ada teroris di situ. Maka bobot masalah kita bisa lihat siapa yang turun tangan masih menangani masalah. Kalau ada kejadian di komplek perumahan Anda, turun tangan Kapolri plus Panglima ABRI ditambah Jokowi nongol di televisi. Berarti serius banget enggak? Serius sekali. Tolong jawab, mana lebih serius, dosa atau kanker? Dari mana? Dari akibatnya. Upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Ada orang sakit kanker, didoakan gak sembuh, didoakan gak sembuh, mati tetap masuk surga. Karena dia bertobat. Ayolah, fokus Kristen bukan kesembuhan. Jangan lupa, fokus Kristen bukan kesembuhan. Fokus Kristen pertobatan. Apa setelah tepuk tangan? Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan, innalillahi. Upah dosa maut. Kalau kanker itu turun tangan dokter spesialis. Kalau ada masalah teroris itu turun tangan Kapolda. Halo, kalau masalah dosa, bisa enggak turun tangan Jokowi? Yang keras dong. Dia ajak Presiden Amerika Serikat, bisa enggak? Dia ajak Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Cina, Perdana Menteri Inggris, Kanselir Jerman. Enggak. Tolong jawab yang keras. Siapa yang turun tangan mengatasi dosa? Lebih keras. Tepuk tangan yang keras. Yesus namanya. Sebelum saya sekolah teologi, saya dulu kuliah teater dan kuliah musik. Saya sempat dosen drama musikal. Saya pengamat musik. Saya pemain musik. Dan saya amati lagu terbaik itu lagu gereja. Saya ngomong gini bukan karena saya hamba Tuhan. Bukan saya sebagai pastor Ridwan Huta Barat, bukan. Saya melihat ini karena saya orang ahli pengamat musik. Lagu terbaik di dunia itu lagu gereja. Salah satu lagu terbaik itu lagu Natal. Lagu apa? Apa itu? Joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Kesukaannya dari mana? Dari mall? Dari makan yang enak atau dari surga? Dari surga. Makanya lagu itu dimulai dengan do tinggi gambaran surga, ke do rendah gambaran dunia. Do si la sol fa mi re do turun dia. Kalau kesukaan Natal karena
obral-obral baju dari mall itu bukan dari do tinggi ke do rendah, tapi mendatar. Mi, makan soto mie. Mi doang. Tapi ini enggak do si la sol fa mi re do. Ketika dunia mengalami joy, dunia diangkat ke do tinggi. Jadilah kepada kami di bumi seperti di surga. Maka notasi berikutnya apa? Sol la si do, naik dia. Maka bait berikutnya lincah. Tam taram tam taram tam taram tam taram tam tam tam. Bagus sekali lagi itu. Tapi sayang, lagu itu hanya sampai bulan Desember. Karena banyak orang Kristen asik khotbah, asik melayani, asik singers, worship leaders, pemain musik, penari altar. Tapi enggak berubah kelakuannya. Penyembahan, tapi enggak berubah kelakuannya. Ini mengerikan dan itu banyak di gereja. Makanya lagu Joy to the World hanya sampai bulan Desember. Mulai minggu pertama Januari lagunya ganti. Apa lagunya? Aku masih. Iya, seperti yang dulu. Ada anak belum berjumpa Yesus. Ada anak malas ke gereja. Naik motor lawan arah. Gemetar orang lain lihat dia. Begitu bertobat terima Tuhan Yesus. Menyembah gemetar-gemetar. Menyembah gemetar-gemetar. Pulang tetap naik motor lawan arah. Tetap naik motor lawan arah. Ini kesurupan. Ini kesurupan. Catat baik-baik. Kalau kau bagus di ibadah. Tapi kau nggak bagus di jalan raya. Kau nggak kenal Tuhan. Kau nggak kenal Tuhan. Jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Catat baik-baik. Sedih sekali sekarang orang-orang gereja. Bagus di khotbah, bagus di penyembahan, bagus menaikkan pujian. Nggak bagus kelakuannya sehari-hari. Stop, stop dan stop. Orang Kristen ciri utamanya bukan sakit sembuh. Ciri utama Kristen bukan sakit sembuh. Ciri utama Kristen bukan khotbah. Ciri utama Kristen bukan penyembahan. Ciri utama Kristen keteladanan hidup. Ulangi apa? Iya. Kalau ada bapak-bapak khotbah menyembah gemetar-gemetar, menyembah gemetar-gemetar, pulang istrinya gemetar sama dia, itu kan kesurupan. Bapak-bapak lihat saya, kalau kau kasar sama istrimu, kau bertobat, kau nggak ngerti rohani, biarpun kau menyembah. Ini penting sekali. Akhirnya banyak orang Kristen khotbah bagus, jemaat banyak, suka menyembah. Menipu tetap menipu, pemalas tetap pemalas, yang buka situs porno tetap buka situs porno, yang khotbah bagus punya istri simpanan, mengerikan. Orang bisa kita bohongi, Tuhan tidak bisa kita bohongi. Ini penting sekali. Supaya jangan Kristen kita hanya di ibadah. Kristen kita harus di setiap ruang dan waktu. Katakan amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Ini penting. Akhirnya anak-anak yang melawan orang tua bisa membentak mamanya. Pulang ibadah tetap membentak mamanya. Stop. Gak ada gunanya menyembah, menyanyi. Gak ada perubahan kelakuan, gak ada artinya. Yang adanya menyedihkan hati Tuhan. Maka perhatikan Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia karuniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan berikutnya. Apa yang menggerakkan? Saya ulangi. Apa yang menggerakkan Allah mau mengaruniakan Yesus Kristus anak yang tunggal
berkorban untuk menyelamatkan kita. Apa yang menggerakkan Allah? Ada yang tahu? Apa yang menggerakkan Allah sehingga dia karuniakan anak yang tunggal berkorban supaya kita tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Apa yang menggerakkannya? Kasih. Saya ulangi, kasih. Ulangi apa? Kasih. Ciri utama Kristen kasih. Jangan lihat rohani saya waktu khotbah. Gampang sekali saya rohani waktu khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika menyembah, ketika berbahasa roh, ketika menyanyi. Jangan, karena itu bukan ukuran rohani. Itu perlu, tapi bukan itu ukuran rohani. Kalau Anda mau lihat saya rohani, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau lebih. Lihat sehari-hari. Ketika istri saya kurang hemat berkata-kata, bagaimana sikap saya? Itu ngelawan muka Anda. Banyak orang Kristen nyanyi bagus, bertengkar suami istri juga bagus. Susah. Istrinya ngomong, aku nyesel kawin sama kamu. Suaminya lebih menantang, aku juga nyesel kawin sama kamu. Terus menyembah. Aduh, menyakitkan hati Allah. Orang kelakuan buruk, gak berubah kelakuannya, tetap menyembah. Halo, ini penting sekali. Sehingga anak sekolah yang malas belajar tetap malas belajar. Yang gak ngerjakan PR tetap gak ngerjakan PR. Yang nyontek tetap nyontek. Akhirnya Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena ciri utama kasih hilang. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah yang kasih menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita adalah makhluk kasih. Sesuatu bisa kita lakukan, khotbah, bernubuat dan sebagainya, tetapi tanpa kasih gak ada artinya. Gak ada artinya. Buka operator 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ini penting sekali Bapak Ibu, supaya Anda mengerti Kristen seperti yang Tuhan maksud. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Saya punya sahabat hamba Tuhan orang Brasil, bisa khotbah 9 bahasa. Banyak orang kagum, dia bisa khotbah bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahkan dia bisa khotbah bahasa Yunani, bahasa Ibrani, 9 bahasa. Orang kagum, apa dia bilang? Aku khotbah sekian bahasa itu bukan rohani. Kalau aku tidak mengasihi keluargaku, gak ada artinya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Arti bahasa malaikat, bahasa roh. Bapak Ibu, jangan ada di antara kita anti bahasa roh. Jangan ada yang anti. Alkitab mencatat ada bahasa roh. Jangan anti. Sekaligus jangan utamakan. Karena bahasa roh bukan ukuran rohani walau diperlukan. Catat baik-baik. Sekalipun aku memiliki bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Artinya tong kosong nyaring bunyinya. Sekarang banyak orang khotbah, banyak orang menyembah, tetapi berantakan rumah tangganya karena tetap maki-maki dan cerai. Ini tidak bisa. Stop. Bahkan ayat 2, lihat ayat 2, lihat ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, bisa bernubuat. Halo, gereja membutuhkan karunia nubuat. Kristen membutuhkan karunia nubuat, tapi orang bernubuat biarpun terjadi nubuatnya, itu bukan ukuran rohani. Ukuran rohani kelakuanmu buruk atau tidak itu penting sekali dilihat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Memiliki karunia hikmat. Bagus. Memiliki seluruh pengetahuan. Saya
pernah punya sahabat doktor teologi. Tapi saya peringatkan, gereja memerlukan pendidikan teologi. Gereja orang Kristen memerlukan pendidikan teologi. Menggali firman Tuhan dengan hermeneutik yang sehat. Bahasa asli Yunani, Ibrani perlu. Tetapi sekolah teologi tinggi-tinggi perlu. Tetapi itu bukan ciri utama Kristen. Itu bukan ukuran kerohanian. Atau aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Saya yakin kalau saya berdoa, Gunung Semeru lagi erupsi, saya doa langsung pindah ke Jakarta, pasti banyak orang yang kagum sama saya. Padahal itu bukan ukuran rohani. Kebanyakan kita suka mujizat lumpuh berjalan, buta celik, itu boleh sampai awal-awal saja. Berikutnya sukalah berubah. Iman tanpa perbuatan mati. Gereja memerlukan karunia iman. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih, sama sekali gak ada faedahnya. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun gak ada faedahnya bagiku. Kasih. Ini penting sekali, supaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan Anda meninggal tanpa kasih. Anda akan kecewa ketika masa penghakiman akan ditolak. Buka Matius 7. Ayat 21 sampai 23 operator. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Entah Tuhan dalam bentuk khotbah, nubuat dan sebagainya. Bukan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pelaku firman itu ukuran rohani. Berapa kali saya ngomong, puji Tuhan kau bisa khotbah. Tapi jadi menyedihkan kalau kau bisa khotbah, kau hianati perkawinan. Puji Tuhan kau bisa khotbah, tapi menjijikkan kalau kau bisa khotbah, tetap menipu. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Karena dosa artinya tidak taat. Dosa artinya tidak taat. Orang benar artinya taat. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Taat. Kristen itu pelaku firman Bapak Ibu. Taat. Karena apa? Ayat 22. Lihat ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang. Kalau Alkitab berkata banyak orang, itu benar-benar banyak. Tidak relatif, benar-benar banyak. Akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Semua kata kerja, bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, semuanya dalam konteks terjadi. Nubuatnya terjadi, mengusir setannya terjadi, mujizatnya terjadi. Tetapi Tuhan gak ragu-ragu berkata kepada orang-orang seperti ini. Tidak sedikit, banyak. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kepada orang-orang ini. Yang bagus aktif di gereja tapi tidak pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang khotbah tapi gak taat pelaku firman, itu kejahatan di mata Tuhan. Itu kejahatan di mata Tuhan. Orang khotbah jemaat puluhan ribu tapi punya istri simpanan, itu kejahatan di mata Tuhan. Ini penting sekali. Sayang khotbah-khotbah seperti ini kurang populer dan ada kemungkinan tidak diundang lagi. Gak apa-apa. Khotbahlah kebenaran. Walaupun gak disukai. Karena Kristen itu kelihatan daripada karakter Kristus. Ini penting sekali. Mengasihi. Makanya lihat 1 Korintus 13. Ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Tampilkan operator. 1 Korintus 13 ayat 8. Perhatikan. Yang bersifat kekal itu kasih. Kasih tidak berkesudahan. Itu bersifat kekal. Itu yang tidak binasa.
Kasih itu bersifat kekal. Kalau nubuat akan berakhir. Jangan bilang nubuat itu kekal. Itu berakhir. Bahasa roh juga berhenti. Jangan bilang bahasa roh itu kekal. Berhenti. Termasuk pengetahuan teologi, hermeneutik, homiletik. Tahu bagaimana menafsirkan Alkitab. Boleh, tapi itu pun tidak kekal. Kasih yang kekal. Ini Alkitab kita. Kasih yang tidak berkesudahan. Nubuat itu akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak. Makanya orang yang mengasihi akan masuk dalam kerajaan surga. Apa itu kasih? Itu pertanyaan berikut. Apa itu kasih? Buka Yohanes 14 ayat 15. Ini kasih. Buka Yohanes 14 ayat 15. Mari Bapak Ibu kita sama-sama baca. Anak-anak sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Catat baik Bapak Ibu anak-anak. Catat baik-baik. Tidak ada kerohanian yang jauh lebih baik selain mengasihi Tuhan. Enggak ada. Jemaat ratusan ribu itu bukan ukuran rohani. Banyak mujizat mendoakan orang lumpuh berjalan, mendoakan orang baca itu perlu, tapi itu bukan ukuran rohani. Tetapi kalau kita hidup dalam mengasihi, itulah ukuran rohani. Jikalau kamu mengasihi aku, hanya satu caranya Bapak Ibu, hanya satu caranya cara mengasihi Tuhan. Menuruti segala perintah Tuhan. Gak ada alternatif lain untuk mengasihi Tuhan selain menuruti segala perintahnya. Suatu kali ada pendeta berantem sama istrinya juga pendeta. Mau cerai. Anaknya telepon saya meluncur. Stop. Tidak boleh cerai. Pak Ridwan, saya menikah sama istri saya ini cerewet. 10 tahun menikah cerewet. Sekarang 27 tahun menikah. Tetap dia cerewet. Bagaimana saya mengasihi dia? Saya bilang kau tidak mengenal Tuhan. Loh kenapa? Catat baik-baik Bapak Ibu. Catat baik-baik Bapak Ibu anak-anak. Catat baik-baik. Suami mengasihi istri gak ada kaitan dengan kelakuan dia. Gak ada kaitan. Sama sekali gak ada kaitan. Suami mengasihi istri, kaitannya kau sedang mengabdi kepada Tuhan yang sudah menebus engkau dan kau harus taat kepada dia. Tuhan yang berkata, hai suami kasihlah istrimu, taati dia. Gak ada kaitan dengan kelakuan istri. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu di sini, kemungkinan. Jangan GR dulu. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu. Tetapi tidak ada kemungkinan cerewet dia punya kemampuan mengurangi sayang saya sama dia. Cius. Biar pendek bisa narsis. Tidak ada kemungkinan kelakuan istri saya mengurangi sayang saya sama dia. Karena saya mengasihi dia, karena saya mengasihi Tuhan. Jikalau kau mengasihi aku, kau menuruti perintah, aku turuti perintahmu Tuhan. Biarpun istrimu cerewet, biarpun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Seorang tokoh masyarakat saya bilang, jangan cerai. Pak Ridwan istri saya berzina, jangan cerai. Loh Alkitab berkata Pak Ridwan, Alkitab berkata dalam Injil Matius, boleh cerai kalau berzina? Saya bilang, kamu STH. Enggak, saya enggak sekolah teologi. Kenapa lu STH? Apa itu STH? Sok tahu. Lu kenapa sok tahu? Itu kalau mengutip ayat, lihat konteks. Kadang-kadang sekarang orang seenaknya khotbah, seenaknya menafsir. Lihat konteks. Konteksnya apa itu? Itu dialog Yesus kepada orang Yahudi. Bapak Ibu lihat, perhatikan baik-baik. Orang Yahudi kalau istrinya berzina dirajam mati. Kalau mati cerai nggak? Cerai kematian karena dirajam. Boleh menikah lagi? Boleh karena mati. Maka saya tanya tokoh masyarakat ini, istri kau sudah dirajam belum?
Ya belum dong, jangan cerai. Loh kalau dia berzina, catat baik-baik, saya bilang sama dia. Tolong jawab, kalau istri saya, bukan istri kamu, kalau istri saya berzina, jahat nggak dia? Dia teriak, ya jahat dong. Jangan keras-keras, jahat, gitu aja lah. Gak usah teriak-teriak, orang kita dua ngobrol. Ya jahat-jahat. Oke, sekarang arahkan saya. Dia cukup pintar nih orang, arahkan saya. Sebaiknya keputusan yang saya ambil hasil dipengaruhi istri saya yang jahat atau hasil dipengaruhi Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagiku. Sebaiknya keputusan saya dipengaruhi yang mana? Diam dia. Kalau saya dipengaruhi Tuhan, saya tidak mau dipengaruhi perjinan istri saya. Itu Kristen. Itu Kristen. Kau bisa khotbah, kau banyak mujizat, enggak ada artinya tanpa kasih setia. Ini Kristen. Bersyukurlah Anda Bapak Ibu sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup Anda. Mulai enggak rela wajah Anda. Halo, kalau kemungkinan, ada enggak kemungkinan tahun depan kita meninggal? Mulai takut. Ada kemungkinan enggak tahun depan kita meninggal? Adalah kalau kemungkinan sebelah kiri Anda kemungkinan tahun depan meninggal. Di sebelah kiri Anda persis kemungkinan tahun depan meninggal. Kalau sebelah kanan Anda mungkin bulan depan. Mulai ketakutan, susah. Halo, jawab. Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Maunya on time atau delay? Kalau delay kesel enggak? Kalau delay 2 kali makin kesel enggak? Kalau delay 3 kali marah enggak? Konsisten dong. Banyak orang Kristen itu enggak cerdas-cerdas. Enggak cerdas-cerdas Kristen ini. Bahkan pengkhotbah juga banyak enggak cerdas-cerdas. Apa itu? Catat baik-baik. Mana lebih bagus, Singapura atau surga? Jawab dong. Oh Yerusalem, kota mulia. Lanjut. Apa kata malaikat? Bohong. Rindu kok suka doa kesembuhan. Kalau ke surga, dengar baik-baik. Kalau ke surga, komplain kalau delay. Saya pernah KKR di beberapa kota di Australia. Dari Adelaide ke Sydney, serangan jantung saya di atas pesawat. Saya pegang istri saya. Papa dingin. Ya ma, tolong doa. Doa apa? Yuk kita berdoa. Tuhan, kalau saatnya kau panggil aku, tolonglah on time. Jangan delay lah, tolong on time. Delay dibuat Tuhan. Makanya kita ketemu. Sayanya maunya on time. Di surga itu enggak ada pandemi COVID-19. Apalagi varian baru Omikron enggak ada Bapak Ibu. Apalagi erupsi gunung berapi enggak ada. Jangan norak lah, jangan enggak cerdas lah. Doa kesembuhan, catat baik-baik. Doa kesembuhan paling cocok dialamatkan kepada orang enggak percaya. Supaya jembatan dia percaya. Doa kesembuhan paling cocok dialamatkan kepada orang yang masih bayi rohani atau kanak-kanak rohani. Karena imannya masih kurang bagus. Tetapi orang dewasa rohani enggak terlalu suka lagi doa kesembuhan. Enggak ada amin, kalau kau bagian ini enggak ada amin. Menderita muka lo. Susah Kristen sekarang ini. Suka ke surga tapi tidak mau dipanggil. Lucu-lucu sedih Kristen ini. Kalau naik pesawat maunya on time. Kalau ke surga delay lah Tuhan, delay. Delay berapa kali? 10 kali boleh lah Tuhan. Norak. Kristen itu harus tahu mengasihi itu nilai. Dan jikalau kau mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Catat baik-baik Bapak Ibu. Alkitab kita dibagi banyak bagian. Tapi terutama
2 bagian. Terutama berapa bagian? 2. Apa itu? Jangan terlalu keras, salah. Apa itu? Catat baik-baik. Perintah dan janji. Ulangi. Lebih keras. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang sukai jemaat? Kan jadi sakit jemaat sekarang. Halo, catat baik-baik. Jangan terlalu suka khotbah-khotbah janji Tuhan. Jangan. Anda nggak cerdas dalam iman kalau fokus Anda janji Tuhan. Apalagi ada orang bilang beriman pada janji Tuhan. Beriman pada janji Tuhan. Halo, nggak ada istimewanya beriman pada janji Tuhan. Catat dong baik-baik supaya cerdas Kristen kita ini. Jawab, Tuhan pernah nggak ingkar janji? Enggak. Tuhan pernah nggak bohong janjinya? Tuhan pernah nggak terlambat janjinya? Dia perlu kita ragukan nggak? Nggak ada istimewanya kalau kau percaya janji dia. Orang dia nggak perlu diragukan. Yang kita ragukan diri kita. Beriman itu pada perintah Tuhan, bukan pada janji Tuhan. Siapa disebut Bapak beriman? Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Itu perintah atau janji? Itu perintah atau janji? Janji. Langsung hamil gak Sarah? 5 tahun kemudian? 10 tahun kemudian? Karena janji itu adalah sarana untuk orang bayi rohani, kanak-kanak rohani latihan beriman, latihan. Tapi bicara beriman pada perintah Tuhan. Begitu Abraham dan Sarah punya anak, datang perintah Tuhan, datang perintah. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi, sembelih dia bagiku. Itu perintah atau janji? Abraham robot atau manusia biasa? Ada nggak konflik di batin dia ketika perintah itu datang? Tapi akhirnya taat nggak dia? Iman itu kelihatan di ketaatan. Iman itu kepada perintah Tuhan. Catat baik-baik. Saya punya supir. Saya khotbah ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau khotbah Departemen Keuangan. Saya khotbah, saya berhenti parkir. Saya turun, saya bilang sama supir saya, Mas, saya lebih kurang 1,5 jam ibadah di kantor ini. Ya Pak. Kenapa Pak? Lihat, apa kursi belakang? Ada kemoceng Pak, ada kemoceng. Oke, lihat, perhatikan baik. Ambil kemoceng. Sebelum kau ngobrol sama teman-temanmu, sebelum kau makan siang, ambil kemoceng, kebaskan debu bagian luar bodi mobil. Setiap kita berhenti, langsung kerjakan itu. Kebaskan debu bagian bodi luar ini. Itu perintah atau janji? Catat baik-baik. Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya. Catat baik. Cerdas. Kesukaan saya. Berikutnya. Kalau kau lakukan itu dengan konsisten sepanjang tahun ini. Kalau kau lakukan ini dengan konsisten sepanjang tahun ini. Tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Cerdas dong. Perintah Tuhan kesukaan Tuhan. Janji Tuhan kesukaan manusia. Kenapa orang suka khotbah-khotbah janji Tuhan? Karena sentrisnya manusia, jahat dan keji. Catat baik. Kenapa orang beriman pada janji Tuhan? Karena nggak mengenal Tuhan. Catat baik. Beriman itu pada perintah Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jikalau kau mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Karena fokus kita menyenangkanmu, senangkanmu. Lanjut. Hanya itu karindu. Lanjut. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Apa kata malaikat? Bohong. Kok khotbah yang sakit sembuh, yang gak punya anak dapat anak. Apa artinya itu? Itu kesukaan manusia. Coba khotbah itu yang pemarah lemah lembut, yang pelit
Apalagi pelitnya Aujubil bin Jalik, suka memberi. Yang sombong rendah hati. Perubahan kelakuan khotbah itu. Sakitmu sembuh nggak penting. Kau punya anak nggak penting. Kau pemarah nggak berubah, penting sekali, itu bisa binasa kau. Kau suka berantem suami istri nggak berubah juga, itu. Makanya saya sedih, orang gereja lebih kagum orang lumpuh berjalan daripada seorang istri tunduk pada suami. Sedih saya. Makanya nanti banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang sakit sembuh, kayak 10 orang sakit kusta, sembuh semuanya, 9 masuk neraka. Mayoritas masuk neraka. Karena sembuh bukan ukuran rohani. Perubahan kelakuan ukuran rohani. 10 orang sakit kusta semuanya sembuh, 9 masuk neraka. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah 9 masuk neraka. Ciri utama Kristen bukan kesembuhan, bukan bagus khotbah, bukan nubuat, tetapi perubahan kelakuan. Yuk, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7. Tampilkan operator. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Halo bapak, banyak bapak-bapak kasar sama istrinya. Tapi sabar sekali sama istri orang. Itu kesurupan. Yang ada di sini tolong tersinggung. Berarti harus bertobat. Banyak ibu-ibu disuruh pendetanya, bu bisa nggak angkat kursi? Oh iya, cepat sekali kalau pendeta. Kalau saya di jemaat saya bilang, bu bisa angkat kursi nggak, ada pertemuan sebentar. Oh iya Pak Pendeta, ya cepat sekali. Tetapi kalau suaminya menyuruh, emang lu gak punya tenaga? Dia lawan. Saya bilang kalau kau taat sama saya gak ada artinya sama suami. Akhirnya banyak orang Kristen bagus di gereja, gak bagus dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya Kristennya, rohaninya hanya tebar pesona. Kasih itu sabar. Ada bapak-bapak pendeta, dia bilang, Pak Ridwan, kok istri bapak kalau marah-marah bapak tenang sekali. Bapak takut sama istri? Enggak. Perempuan, bapak-bapak dengar baik-baik. Kalau perempuan marah, nalarnya tumpul. Kematangan otaknya well done. Kalau perempuan marah, jangan jelasin. Ruwet sama dia karena nalarnya tumpul. Diam aja. Kalau istri saya marah, saya tatap dia. Saya senyum, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, cocok banget aku sama nih orang. Cocok sekali. Kalau marah lagi saya bilang, Tuhan, kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau marah lagi dia, sama saya nggak ada 2-3 kali sabar ada batasnya. Nggak ada sabar ada batasnya. Yang ada batas itu sabar siman juntak. Nah itu ada batasnya. Ada batasnya itu. Marah lagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sungguh aku nggak salah pilih. Dia yang terbaik bagiku. Marah lagi dia, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia. Nggak ada duanya. Istriku ini manusia langka. Tolong lestarikan Tuhan. Dan selalu dia kalah, Pak, kok aku marah-marah, Papa senyum-senyum aja. Saya bilang sama istri saya, Ma, tinggi saya 2 meter kurang banyak. Dan gitu ketawanya penistaan. Tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. So sweet. Lu marah gua nikmati. Lu senyum ku nikmati. Makanya ada pendeta bilang, Pak Ridwan takut sama istri ya? Enggak. Pak Ridwan itu DKI. Apa itu DKI? Dibawa ketiak istri. Gak ada masalah. Istri saya lebih tinggi dari saya. Jangan gitu dong ketawanya. Kalau kami tidur, kadang-kadang saya melorot, persis di bawah ketiak dia. Gak ada masalah sama saya. Saya di bawah ketiak istri saya gak ada masalah. Masalah kalau saya di bawah ketiak istri orang, itu kesurupan. Jangan sesatlah, saya gak tersinggung dibilang, Bapak di bawah ketiak istri, gak ada masalah sama saya. Ketawa Anda ngenyek, susah nih. Ya gak ada masalah. Makanya ada ibu-ibu pendeta bilang sama istri saya, Bu, sorry jangan tersinggung ya. Apa itu?
Suami saya kan tingginya 191. Nah, kenapa? Kalau berdiri sama Pak Ridwan, kelihatan banget Pak Ridwan itu gak ada ganteng-gantengnya. Istri saya langsung menjawab, suami lu ganteng, suamiku pendek. Iya Pak. Istri saya bilang apa? Orang buta pun tahu. Gak ada masalah. Tetapi dia tanya balik, saya tanya kamu, siapa lebih setia? Suamimu atau suami saya? Ganteng gak nilai, ganteng gak nilai. Yang ganteng lihat saya, gak nilai. Setia nilai. Mau lihat yang setia? Lihat di depan Anda, itu orang setia. Pendek bisa narsis. Setia nilai karena apa? Lihat kasih itu sabar. Apalagi ayat 4 operator murah hati. Ia gak cemburu. Kalau istri saya bilang, papa lihat bapak itu ganteng. Iya memang iya. Gak cemburu saya, memang ganteng. Tapi siapa yang lebih setia? Oh ini. Gak cemburu, gak memegahkan diri, gak sombong. Apa yang disombongkan kalau pendek? Saya PDI, pendek dan imut-imut. Yang gitu ketawanya. Termasuk Anda kalau Golkar, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Golkar jangan minder. Golkar golongan mekar, gak usah minder. Atau ada ibu-ibu tua P3, pikun penyakitan, gak ada masalah. Yang penting Anda setia atau enggak. Amin. Tepuk tangan. Joy to the world, itu paling penting. Nilai kita berubah. Saya sedih. Banyak orang Kristen sulit terlambat ke bandara. Gampang banget terlambat ibadah. Kan kesurupan. Ujung-ujungnya duit. Saya bilang sama jemaat saya, kenapa kau terlambat ke bandara? Pak pendeta kalau terlambat ke bandara, angus tiketnya, uang. Kenapa kau terlambat ke gereja? Kalau terlambat ke gereja udah lewat kolektornya, jempol. Halo, lihat Kristen itu di kelakuan ayat 5 operator. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Anak-anak muda, worship leader, singers, lihat saya. Jangan lagi naik motor lawan arah apapun alasanmu. Enggak ada amin kalau khotbah begini, enggak ada amin. Menderita muka lo. Jangan lawan arah apapun. Ingat. Lampu merah itu berhenti. Lampu kuning itu hati-hati siap berhenti. Bukan cepat-cepat terobos, bukan. Buta warna loh. Lampu hijau baru jalan. Orang Kristen bagus di gereja nggak sopan di jalan raya. Ya susah. Akhirnya menyembah Allah bukan dalam roh dan kebenaran. Arti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas ruang dan waktu kita pelaku-pelaku kerohanian. Makanya dia tidak melakukan yang tidak sopan. Anak-anak jangan lawan orang tua. Mulai detik ini jangan ngomong kasar sama orang tua. Jangan, stop. Tetapi juga tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ada ibu-ibu di gereja saya. Menyembah bagus sekali. Mimpin pujian bagus. Tapi ketika retreat anak-anak. Disiapkan makan. Langsung dia ambil 2 ayam untuk anaknya. Saya bilang, Bu, 1 orang 1. Oh, anak saya mau 2. Mementingkan diri sendiri. Lu memimpin pujian bagus. Tapi ngambil makanan rakus. Susah. Kalau ada di sini tolong tersinggung dan bertobat. Ini penting sekali supaya Kristen kita bukan di khotbah, bukan hanya di penyembahan, bukan di sekedar di pelan-pelan, tetapi kelakuan. Katakan ulangi apa? Ulangi lebih keras. Yes, ini penting sekali. Supaya karakter Kristus hidup dalam diri kita. Ia tidak pemarah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pemarah, bertobat Anda. Ada pendeta, kalau saya sebut namanya Anda pasti kenal. Asal khotbah dia semangat sekali, sampai gemetar-gemetar. Tapi begitu dia bawa mobil, dipepet orang, dia pemarah. Dia pepet balik, dipepet lagi, dia pepet balik. Lawannya naik trotoar, puas dia. Mampus lu gitu. Padahal di belakang mobilnya ada stiker, tulisannya Yesus Kristus Jurumudiku. Kalau saya Tuhan, langsung saya bilang, petir sambar nih orang, biar gosong nih orang. Untunglah saya nggak Tuhan.
Anda menyembah bagus, tapi dipepet mobilnya, Anda pepet balik. Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Aduh, akhirnya rohani hanya di khotbah, di kelakuan enggak. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan kami bernubuat. Kami mengurus setan, banyak mujizat. Tuhan bilang, aku enggak kenal engkau, ini kau pemuda kejahatan. Karena kelakuannya enggak sopan, enggak rendah hati. Terus menyimpan kesalahan suami, menyimpan kesalahan iparnya. Stop. Karena dia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kebenaran itu yang paling bernilai. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Catat baik-baik. Kasih makin gak populer. Karena apa? Karena tidak spektakuler. Kalau orang ke rumah duka, mendoakan orang mayat langsung bangkit pasti spektakuler. Padahal itu bukan ukuran rohani. Tuntaslah, bebaslah kita dalam mental dukun. Itu bukan ukuran rohani. Tetapi membangkitkan Yesus dalam hidup kita, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, sampai hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Karakter Kristus yang taat pada kebenaran firman Tuhan, yang taat sampai mati, itulah yang luar biasa. Tetapi bagi manusia lebih kagum lumpuh berjalan daripada pemarah lemah lembut, lebih kagum buta celik daripada suami yang mengasihi istri. Akhirnya pikiran perasaan kita enggak sama dengan Kristus. Baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu Bapak Ibu, anak-anak muda, jemaat di tempat ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu pikiran perasaan dia? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Rendah hati. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia karena mendahului orang lain supaya orang lain selamat. Ayat 8. Perhatikan baik-baik. Sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan adalah yang paling disukai Tuhan terjadi pada hidup Anda semua dan saya. Ketaatan yang paling disukai Tuhan. Ketaatan yang paling disukai Tuhan. Karena catat baik-baik, ketaatan adalah satu-satunya, nggak ada duanya. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Makanya bukan setiap orang Tuhan berkata Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, bukan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa surga. Melakukan kehendak Bapa surga, taat, itu satu-satunya statement hidup berbobot mengaku Yesus Tuhan. Kalau saya ngomong, kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, tapi tetap saya menipu uang jemaat, sama sekali nggak berbobot saya ngomong Tuhan. Karena ketaatan menjadi pelaku firman, itu satu-satunya statement hidup yang berbobot mengaku Yesus Tuhan. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Berkata, kaulah segalanya. Kalau nyanyian tanpa ketaatan gak ada makna. Bahkan lama-lama mengejek Tuhan. Ketaatan. Ketaatanlah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Mengakui, aku mengasihi engkau. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Ketaatan. Makanya pada masa penghakiman, ketaatan adalah yang dipuji Tuhan. Dengan kata-kata, sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Enggak pernah Tuhan berkata, sabaslah engkau hamba Tuhan terkenal. Enggak. Sabaslah engkau hamba Tuhan yang banyak menubuat, banyak mujizat. Enggak. Sabaslah engkau hamba Tuhan yang banyak jemaatnya. Tidak. Sabaslah engkau hamba yang taat, yang setia. Dari pertama Tuhan mengendaki
Adam dan Hawa taat dan setia. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Catat baik-baik, fokusnya bukan buahnya. Enggak usah teliti buah apa itu. Apakah itu mangga gedong gincu? Enggak tahu deh, pokoknya apa saja. Karena fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Kau taat, kau menyenangkan aku. Kau enggak taat, kau berdosa, binasa. Ini penting sekali. Makanya Tuhan pakar bahagia. Tuhan Yesus pakar bahagia berkata, orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan bisa khotbah. Orang yang berbahagia bukan bisa bernubuat. Orang yang berbahagia bukan banyak mujizatnya, bukan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta taat. Ini penting sekali. Tetapi itu makin jauh daripada hamba Tuhan. Makin jauh dari gereja Tuhan. Makin jauh dari jemaat-jemaat. Karena apa? Ketaatan itu, mengasihi Tuhan itu, prosesnya memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Karena harus militan, sangkal diri, dan pikul salib. Makin jauh dari hamba Tuhan. Sehingga banyak hamba Tuhan sekarang nyeleweng, berzina, mengkhianati perkawinan. Karena memang orang Kristen gagal fokus. Jikalau kau mengasihi aku, kau menuruti segala perintahku, taat. Karena ketaatan itu dampaknya enggak instan. Lumpuh berjalan bisa instan. Buta celik Tuhan enggak perlu bulanan. Enggak perlu mingguan atau harian. Enggak perlu jam-jaman, langsung. Lazarus bangkit, enggak perlu harian apalagi mingguan, langsung bangkit. Makanya mujizat kesembuhan, catat baik-baik. Mujizat kesembuhan adalah mujizat yang terendah di hadapan Tuhan. Saking rendahnya enggak menyelamatkan. Tetapi Tuhan berkata, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Karena pertobatan disukai Tuhan. Pertobatan bicara perubahan kelakuan. Jangan pernah berhenti bertobat terus menerus. Dengan taat. Maka lihat Rut pasal 1 ayat 15 sampai 17. Rut pasal 1, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku ibu mertua meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Ayat 17. Dan di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Rut menjelaskan hati Allah. Dia mengasihi ibu mertuanya tanpa syarat. Rut itu orang Moab. Naomi itu orang Israel. Naomi lari ke Moab dengan cara kekuatan sendiri, bukan cara Tuhan. Akhirnya 3 laki-laki menjadi anggota keluarga Naomi. Suaminya Elimelech. Mahlon yang menikah dengan perempuan Moab namanya Orpa. Kilion menikah dengan orang Moab namanya Rut. 3 yang dimiliki Naomi, Elimelech, Mahlon dan Kilion mati. Dalam konteks Yahudi, Naomi perempuan sial, tak bernilai. Maksud kau menyelamatkan tapi mati semuanya. Maka Naomi mau pulang ke Israel dari tanah Moab. Itu perlu 4 hari 3 malam perjalanan. Enggak bawa apa-apa. Naomi bukan istri konglomerat. Dia jadi hanya bawa baju di badan. Orpa mau ikut, Rut mau ikut. Naomi jelaskan, kalau kau ikut aku sama sekali gak ada kenyamanan. Aku nenek-nenek. Dan repot mengurus aku. Nanti kalian gak punya jodoh, mendingan kalian pulang. Kalau pulang kalian ke Moab, ke rumah orang tua, ketemu jodoh lagi, bisa kalian membangun rumah tangga lagi. Kalau ikut aku gak ada artinya. Orpa langsung pulang, Rut enggak. Rut tidak. Apapun yang terjadi, kasih itu tanpa syarat. Mengasihi istri tanpa syarat. Tunduk pada suami tanpa syarat. Karena mengasihi istri, tunduk pada suami, gak ada kaitan dengan kelakuan suami.
Gak ada kaitan dengan kelakuan istri. Kaitannya dengan kita membangun mengasihi Tuhan, taat kepada firman Tuhan, menghormati orang tua, anak-anak. Gak ada kaitannya dengan kelakuan orang tua. Bagaimanapun orang tuamu, hormati orang tuamu. Jangan lagi ada kata-kata kasar. Jangan pernah lagi membantah orang tua. Stop. Dan Rut lakukan. Memang gak langsung, kayak lumpuh berjalan gak langsung, buta cilik gak langsung. Beberapa tahun kemudian dampaknya luar biasa. Buka Rut pasal 4 ayat 16 sampai 17. Dampak beberapa tahun kemudian. Orang kasih setia itu berkaitan dengan jangka panjang dan bersifat kekal. Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Padahal Naomi gak punya keturunan. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Perempuan Moab, Rut, yang sangat direndahkan oleh orang Israel. Karena menghidupkan kasih setia yang luar biasa. Dampaknya dia yang gak bermakna. Memberikan makna kepada perempuan Israel. Naomi namanya. Naomi terangkat karena kasih setia. Mau terangkat nilai rumah tanggamu, hidupkanlah kasih setia di rumah tangga Anda. Walaupun gak instan, jangka panjang, dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa, gak sekedar. Kalau Anda sakit sembuh, kelakuanmu buruk, tetap batu sandungan, tetap gak jadi berkat. Kalau kau miskin jadi kaya, tetapi tetap gak berubah kelakuan, tetap batu sandungan, tidak kesaksian. Kalau kau miskin kaya, sakitmu sembuh, atau biasa-biasa saja, tetapi berubah kelakuanmu menjadi orang sabar, rendah hati, suka berkorban. Itulah menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Dampaknya luar biasa. Jangka panjang, bukan hanya satu pribadi orang Israel namanya Naomi, tapi melalui Rut dia melahirkan Obed. Obed ini opanya Daud. Melalui Rut, setelah Rut mati, lahir Raja Israel, Daud namanya. Melalui Rut akhirnya bukan saja diberkat pada satu orang Israel, tapi menjadi berkat bagi seluruh orang Israel melalui Daud. Bapak ibu, stoplah perceraian. Bapak ibu, stoplah kecewa dengan perkawinan. Bapak ibu, hidupkanlah kasih yang menyala-nyala melalui roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan, menuruti perintahnya. Termasuk kasihlah istrimu, tunduk pada suamimu, balaslah kejahatan kebaikan, kasihlah musuhmu. Itu Kristen. Fokusnya perintah Tuhan. Berikutnya Matius 5 ayat 1 sampai 5. Matius 5 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, terus kita bergantian ayat terakhir kita sama-sama. Ketika Matius 1. Matius 1 ayat 1 sampai 5. Matius 1 ayat 1 sampai 5. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat 2 Bapak Ibu. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Sama-sama. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Perhatian baik-baik. 1000 tahun, lebih kurang 1000 tahun setelah Rut mati, nama dia diangkat lagi. Biasanya dalam silsilah orang Yahudi, nama wanita nggak ditulis. Nggak lazim nama wanita ditulis. Makanya dari pertama, lihat ayat 2, tampilkan ayat 2. Ayat 2. Abraham memperanakan Ishak dari Sarah. Nggak ditulis? Sarah nggak ditulis. Sarah nggak ditulis. Ishak memperanakan Yakub dari Ribkah. Nggak ditulis, tapi Rut ditulis. Karena Rut menghidupkan kasih setia yang bersifat kekal. Untuk menurunkan Yesus Kristus. Halo Bapak Ibu Jemaat sekalian. Ada enggak Alkitab ditulis dengan tidak sengaja? Ada. Ada enggak Alkitab ditulis dengan kesalahan? Enggak ada. Ada enggak Alkitab ditulis dengan usil? Matius aja usil? Enggak. Malah Matius orang Yahudi
Kalau saya dramatisir sedikit, boleh ya saya dramatisir sedikit ya. Kan saya khotbah bukan Anda. Kalau saya dramatisir sedikit, Matius sebenarnya nggak tertarik menulis Rut. Matius sebenarnya nggak tertarik menulis Rut karena dia orang Moab. Apa-apa nulis dia turun Mesias, juru selamat dunia. Enggak. Roh Kudus bilang, Matius tulis Rut. Enggak mau, dia orang Moab. Tulis Rut. Enggak mau. Gua samber lo. Oh ya, ditulis. Rut itu ditulis dalam Theopnestos Pneumatos. Dalam kontrol Roh Kudus mutlak. Jangankan menurunkan Kristus. Sahabat ibunya Jokowi ikut bangga karena sahabatnya punya anak Jokowi. Apalagi Yesus Kristus yang menciptakan Jokowi. Rut ditulis. Rut karena kasih setia tanpa syarat. Mengasihi istri gak ada kaitan dengan kelakuan istri. Tunduk pada suami gak ada kaitan dengan kelakuan suami. Itu bersifat kekal. Memberikan perpuluhan gak ada masalah pendapatan kita kecil atau besar. Berikan perpuluhan. Orang-orang taat dan setia itu yang dihargai Tuhan. Capek gak capek, ngantuk gak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap bangun pagi baca Alkitab. Orang-orang seperti itu yang militan, yang bagus. Kalau Anda malas baca Alkitab, tetapi bagus di ibadah, Anda penipu. Anda penipu. Ini penting sekali. Makanya kata Tuhan, jadi garam baru jadi terang. Garam dulu baru terang. Tahu nggak? Garam itu berfungsi ketika kelihatan atau nggak kelihatan? Waktu nggak kelihatan. Ibu-ibu, ada garam nggak di rumah Anda? Udah jadi garam atau belum? Udah. Udah berfungsi atau belum? Belum. Matius 5 itu bicara fungsi, bukan menjadi garam, tetapi berfungsi jadi garam. Kalau Anda masak sayur, ibu-ibu, kalau Anda masak sayur, ambil garam, cemplungkan. Kalau dia nggak kelihatan, itu berfungsi. Kalau dia tetap kelihatan, itu beling halus yang Anda giling. Anda masukkan, Anda kasih makan suami supaya dia cepat mati. Memang jahat di sifat lo. Kalau garam itu berfungsi kalau nggak kelihatan. Artinya, kalau saya sabar sama istri, itu nggak kelihatan jemaat. Itu rohani yang bagus, dasarnya kuat. Kalau Anda kasar sama istri, lembut sama istri orang, itu namanya penipu. Jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Dan tolong bertobat. Rohani yang benar dimulai dalam keluarga. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR, MPR, bukan. Bukan organisasi gereja, bukan KPK. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Tejo, bukan. Bukan Hawa dan Esther, bukan. Bukan LGBT. Artinya pernikahan yang cocok, menikahlah dengan orang gak cocok. Menikahlah dengan lawan jenis, lawan. Maka tingkat kesulitan paling tinggi untuk menerapkan kasih di perkawinan. Kalau kau gak lulus, dimanapun kau gak lulus. Kalau kau lulus, kau keren. Baru jadi terang. Terang itu gak boleh gak kelihatan, harus kelihatan, gak boleh dibawa gantang. Orang yang di mimbar, orang melayani harus hasil bagus di rumah tangga. Kalau enggak, hati-hati. Hati-hati. Jangan ada dusta di antara kita. Di rumah dulu, bagus. Baru di sini. Nah, dampaknya jangka panjang. Rut akhirnya ditulis menurunkan Yesus Kristus. Tahun ini saya 41 tahun jadi hamba Tuhan. Tahun ini saya 41 tahun jadi hamba Tuhan. Saya doa puasa Tuhan. Tolonglah nama Ridwan Huta Barat ada dalam Alkitab. Enggak ada. Saya doa puasa Tuhan, tolonglah nama Ridwan Huta Barat ada dalam kitab. Tetap enggak ada. Saya ngotot. Tuhan tolonglah nama Ridwan Huta Barat ada dalam Alkitab. Akhirnya Tuhan mengalah. Oke kata Tuhan. Beli Alkitab, tulis namanya di depan. Hanya itu doang. Saya nggak boleh tulis nama saya pada Pak Caleb Heri. Apalagi Alkitab Ibu Nani. Nggak boleh saya itu. Alkitab saya doang. Artinya Bapak Ibu, pulanglah dari tempat ini. Dengarkan suara Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku,
engkau menuruti segala perintahku. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Jangan lagi fokus janji Tuhan, karena Tuhan bukan objek. Jangan lagi fokus janji Tuhan, karena fokusnya bukan menyenangkan kita. Fokuslah perintah Tuhan, karena kita menyenangkan Dia. Yang lebih dahulu sudah menyenangkan kita melalui pengorbanan ketaatannya tanpa syarat di kayu salib. Maka respon kita kepada Dia, jangan lagi tanya apa yang harus kau lakukan buat aku Tuhan. Jangan. Tapi tanyalah apa yang harus kau perbuat untuk engkau Tuhan. Dan habis-habisan kita jadi pelaku-pelaku firman sampai garis akhir. Katakan amin. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.